Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan sebentar. Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Yuda Purniawan. Saya dari Ilmu Fakultas Ekonomi di Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu dasar statistik. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Cikidau. Ya, di sini kita langsung saja masuk ke dalam materinya ya. Ini adalah materi yang saya buat dari berbagai sumber yang ada di Google. Oke, saya bacakan saja. Langsung pengertian dari nilai rata-rata. Ini adalah tugas statistik dasar ya. Kita di sini belajar bareng-bareng. Oke, sekarang langsung saya bacakan saja. Pengertian dari nilai rata-rata, median, dan modus, yaitu dapat diartikan sebagai nilai rata-rata suatu kelompok data. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan, sedangkan modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kelompok data. Langsung kita ke B. Perhitungan rata-rata yaitu dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai data suatu kelompok sampel, kemudian dibagi dengan jumlah sampel tersebut. Jadi jika suatu kelompok sampel acak kemana-mana dengan jumlah sampel UN, maka bisa dihitung rata-rata dari sampel tersebut dengan rumus. Nanti rumusnya akan saya tampilkan di deskripsi. Rumusnya ada di suatu website, nanti saya akan tampilkan di deskripsinya. Oke, kita lanjut ke lanjut ke nomor 2 yang masih bagian B. Rata-rata tertimbang atau terbobot. Inverger adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan ketimbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbangan atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Lanjut kita ke nomor 3, median. Median yaitu nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Secara matematis, median dilambangkan dengan me yang dapat dicari dengan caranya. Lanjut ke modus. Nomor 4. Modus adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai yang populer menjadi mode dalam sekelompok data. Sekarang kita lanjut ke bagian C. Ini adalah kelebihan tadi ya. Saya di bagian C ini akan menerangkan tentang kelebihan dan kelemahan atau kekurangannya. Dari mulai data rata-ratanya saja. Kita langsung masuk saja ke materinya yang bagian C. Ini adalah kelebihan rata-rata. Rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan dalam suatu set data. Rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata dalam memperhitungkannya. Selalu mempertimbangkan semua nilai data. Tidak peka terhadap penambahan jumlah data. Variasinya paling stabil. Cocok digunakan untuk data yang homogen. Kelemahannya yaitu sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, maka rata-rata menjadi kurang mewakili. Tidak dapat digunakan untuk data kualitatif, tidak cocok untuk data heterogen. Lanjut kita ke bagian B. Median. Median kelebihannya yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim.
dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif, cocok untuk data heterogen. Di sini kita jelas bahwa rata-rata dengan median itu punya kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Lanjut kita ke kelemahannya. Tidak mempertimbangkan semua nilai data, kurang menggambarkan rata-rata populasi, peka terhadap penambahan jumlah data. Itu adalah kelemahan median. Sekarang kita ke bagian C, modus. Ini modus ada kelebihannya juga dan ada kekurangannya juga. Saya bacakan dulu kelebihannya. Tidak dipengaruhi oleh data ekstrim, cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Lalu kelemahan modus yaitu tidak selalu ada dalam satu set data. Kadang dalam satu set data terdapat 2 atau lebih modus. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Kurang mempertimbangkan semua nilai, peka terhadap penambahan jumlah data. Di sini kita di bagian C bisa tahu bahwa nilai rata-rata, nilai modus, nilai median itu punya kelebihannya dan kelemahannya masing-masing. Enggak semuanya sama. Oke, kita lanjut saja ke bagian D. Rentang. Dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang atau disebut dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Ada yang terbesar dan juga ada yang terkecil. Itu adalah contoh rumusnya. Tapi di sini saya menjelaskan rumusnya itu kurang begitu jelas atau begitu kurang paham gitu takutnya. Saya akan beri petunjuk rumus yang lebih jelas, itu ada di website. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi, oke? Biar kita sama-sama belajar tentang statistik, ilmu dasar statistik. Oke, kita lanjut saja ke B. Rata-rata deviasi. Varian dan standar deviasi simpang baku adalah ukuran keragaman variasi. Data statistik yang paling sering digunakan standar deviasi simpang baku merupakan akar kuadrat dari varian 8 sama dengan 8/2. Ini harusnya 8/2. Nanti biar lebih jelas ada di link deskripsinya ya. Lanjut, oleh karena itu jika salah satu nilai dari kedua ukuran tersebut diketahui, maka diketahui juga nilai ukuran yang lain. Dasar perhitungan varian dan standar deviasi adalah keinginan untuk mengetahui keragaman suatu kelompok data. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman dari dari suatu kelompok data adalah dengan mengurangi setiap nilai dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya semua hasilnya menjumlahkan. Lalu kita ke C, nilai varian. Nilai varian tersebut bisa untuk menggunakan varian populasi. Dengan menggunakan rumus tersebut, nilai varian populasi lebih besar dari varian sampel. Oleh karena itu, agar tidak bisa dalam menggunakan varian populasi, maka N sebagai pembagi menjumlahkan kuadrat sum of squares diganti dengan N-1 derajat bebas. Agar nilai varian sampel mendekati varian populasi, oleh karena itu rumus varian sampel menjadi nilai varian yang dihasilkan merupakan nilai yang berbentuk kuadrat. Misalkan satuan nilai rata-rata adalah gram, maka nilai varian adalah gram kuadrat. Untuk menyeragamkan nilai satuannya, maka varian diakar kuadratkan sebagai hasilnya adalah standar deviasi simpang baku. Lalu kita ke bagian D.
Standar deviasi data tunggal. Standar deviasi disebut juga simpang baku. Seperti halnya varian, standar deviasi juga merupakan suatu ukuran dispersi atau variasi. Standar deviasi merupakan ukuran dispersi yang paling banyak dipakai. Hal ini mungkin karena standar deviasi mempunyai suatu ukuran yang sama dengan satuan ukuran data asalnya. Misalnya, bila satuan data asalnya adalah cm, maka satuan standar deviasi juga cm. Sebaliknya, varian memiliki suatu kuadrat dari data asalnya. Misalnya cm/2. Simbol standar deviasi untuk populasi adalah O, untuk sampel adalah S. Lanjut kita ke bagian E. Tadi kan D ya, menjelaskan tentang rumus-rumus Ranger. Kita sekarang ke bagian E, menjelaskan tentang keuntungan dan kelemahan atau kekurangan dari masing-masing deviasi tersebut. Yang deviasi tadi yang rata-rata, yang median dan modus, itu ada kelebihan dan kekurangannya kalau disatukan menjadi satu bagian. Oke, sekarang saya bacakan saja. Keuntungan dan kerugian dari masing-masing ukuran deviasi. Apabila di dalam waktu yang singkat ingin memperoleh gambaran tentang penyebaran data yang sedang diteliti dengan sedikit menggambarkan faktor ketelitian atau kecermatan. Kelebihannya yaitu dalam suatu singkat data dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang diteliti. Kelemahannya yaitu Ranger sifatnya sangat kurang teliti, karena besar kecilnya Ranger sangat tergantung pada data terkecil dan terbesarnya. Tidak memperhatikan distribusi yang terdapat di dalam Ranger tersebut, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti sebagaimana sebenarnya bentuk distribusi data yang diteliti. Ya, itulah materi yang saya buat. Jika masih banyak salah kata atau jika masih banyak kekurangan materi ataupun ada salah kata atau salah ucap, saya mohon, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama literasi, sama-sama mencari ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam di rumah aja. Sehat, semoga sehat walafiat. Nanti link yang rumus yang lebih jelas saya taruh di deskripsi. Oke? Jangan lupa subscribe ke channel saya dan bunyikan tombol loncengnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.